Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Waliso dengan NPM C1 C02 3027 dari kelas 1B Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana transaksi mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Di sini saya sudah menyiapkan ilustrasi transaksi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, Nyonya Adinda mendirikan sebuah usaha salon kecantikan yang diberi nama Sukanyalon, yang menyediakan berbagai jasa perawatan kecantikan dan perawatan rambut. Sukanyalon ini berada di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Sukanyalon selama bulan Januari 2020. Pada tanggal 1 Januari 2020, Nyonya Adinda menyetorkan uang tunai sebesar 150 juta sebagai modal awal untuk membuka salon. Kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya, maka pada tanggal 1 Januari 2020, aset berupa kas bertambah sebesar 150 juta, dan di sisi lain di ekuitas berupa modal pemilik juga bertambah sebesar 150 juta. Pada tanggal 2 Januari 2020, Sukanyalon menyewa ruko di Jalan W.R. Supratman dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 24 juta, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020. Maka pada tanggal 2 Januari, aset berupa kas berkurang sebesar 24 juta, dan aset berupa sewa dibayar di muka bertambah sebesar 24 juta, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar sewa ruko. Pada tanggal 3 Januari 2020, Sukanyalon membeli berbagai peralatan salon senilai 35 juta dengan membayar tunai. Maka pada tanggal 3 Januari 2020, aset berupa kas berkurang sebesar 35 juta, dan aset berupa peralatan bertambah sebesar 35 juta, karena pada tanggal 3 Januari 2020 kita mengeluarkan uang untuk membeli peralatan sebesar 35 juta, sehingga kas berkurang sebesar 35 juta dan peralatan bertambah sebesar 35 juta. Pada tanggal 3 Januari 2020 juga, Sukanyalon membeli berbagai perlengkapan salon senilai 10 juta secara kredit. Maka kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya, aset berupa perlengkapan bertambah sebesar 10 juta, dan di sisi lain, di sisi liabilitas berupa utang usaha juga bertambah sebesar 10 juta rupiah, karena kita membeli perlengkapannya secara kredit. Pada tanggal 4 Januari 2020, Sukanyalon membayar biaya dekorasi ruko sebesar 2 juta secara tunai. Maka pada persamaan dasar akuntansinya, pada tanggal 4 Januari 2020, kas berkurang sebesar 2 juta, dan di sisi lain berupa ekuitas, yaitu beban, bertambah juga sebesar 2 juta rupiah, karena pada tanggal 4 kita membayar dekorasi ruko, maka kita mengeluarkan uang sebesar 2 juta rupiah, sehingga dicatat sebagai beban karena kita belum menerima manfaatnya.
Terus pada tanggal 5 Januari 2020 menerima uang sebesar 1.300.000 atas jasa potong rambut dan pewarnaan rambut yang telah diberikan dari pelanggan. Maka pada tanggal 5 maka tanggal 5 Januari 2020 Sukanyalan membayar biaya iklan di koran Bengkulu Express sebesar 4 juta rupiah selama 1 bulan. Maka pada persamaan dasar akuntansinya tanggal 5, kas berkurang sebesar 400.000 dan di sisi lain dicatat sebagai beban sebesar 400.000. Di tanggal 5 Januari 2020 juga menerima uang sebesar 1.300.000 atas jasa potong rambut dan pewarnaan rambut yang telah diberikan dari pelanggan. Maka pada tanggal 5 kas bertambah sebesar 1.300.000 dan di sisi lain ekuitas berupa pendapatan bertambah sebesar 1.300.000 juga. Pada tanggal 7 Januari 2020 menerima uang sebesar 2 juta atas jasa pengerjaan krimbat dan masker wajah yang telah diberikan dari pelanggan secara tunai. Catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya pada tanggal 7 Januari 2020 kas bertambah sebesar 2 juta rupiah dan di sebelah ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 9 Januari 2020 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.200.000 untuk bulan Januari. Maka pada tanggal 9 Januari 2020 kas berkurang sebesar 1.200.000 dan di sisi lain ekuitas berupa beban bertambah sebesar 1.200.000. Di tanggal 9 Januari 2020 juga menerima uang sebesar 5 juta atas penyelesaian jasa potong rambut dan pewarnaan rambut yang telah diberikan secara tunai. Kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya pada tanggal 9 Januari 2020 kas bertambah sebesar 5 juta rupiah dan di sisi lain berupa ekuitas pendapatan bertambah juga sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 11 Januari 2020 menerima uang sebesar 1 juta rupiah dari pelanggan atas jasa perawatan tangan dan kuku yang telah diberikan. Maka pada tanggal 11 bulan Januari 2020 kas bertambah sebesar 1 juta rupiah dan di sisi lain di sisi ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 1 juta rupiah. Di tanggal 11 Januari 2020 juga menerima uang sebesar 500.000 atas jasa nail art kuku yang telah diberikan dari pelanggan. Maka kita catat pada tanggal 11 kas bertambah sebesar 500.000 dan di sisi lain sisi ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 500.000. Terus pada tanggal 13 Januari 2020 mendapat pinjaman uang sebesar 10 juta rupiah dari Bank BRI dengan jangka waktu pelunasan sebesar 2 tahun. Kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya
Pada tanggal 13 Januari 2020, kas bertambah sebesar 10 juta rupiah. Dan di sisi lain, di sisi liabilitas berupa utang bank juga bertambah sebesar 10 juta rupiah. Di tanggal 13 Januari 2020 juga, menerima uang sebesar 2 juta atas jasa krimbat dan manicure kuku tangan dan kaki yang telah dikerjakan. Maka pada tanggal 13 Januari 2020, kas bertambah sebesar 2 juta. Di sisi lain berupa ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 2 juta. Pada tanggal 15 Januari 2020, telah menyelesaikan jasa MUA untuk pernikahan senilai 7 juta, di mana 5 jutanya telah diterima uangnya, sedangkan sisanya dilunasi awal bulan. Maka kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya, pada tanggal 15 Januari 2020, kas bertambah sebesar 5 juta. Di aset piutang juga bertambah sebesar 2 juta, dan di sisi lain berupa pendapatan bertambah juga sebesar 7 juta. Pada tanggal 16 Januari 2020, menerima uang sebesar 1.500.000 dari pelanggan atas jasa krimbat dan potong rambut yang telah diberikan. Maka pada tanggal 16 Januari 2020, kas bertambah sebesar 1.500.000, dan di sisi lain di ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 1.500.000 karena kita telah menyelesaikan jasa dan kita mendapatkan uang. Pada tanggal 18 Januari 2020, menerima uang sebesar 1.500.000 atas jasa lulur, waxing, dan masker wajah yang telah diberikan dari pelanggan. Maka kita catat pada tanggal 18 Januari 2020, kas bertambah sebesar 1.500.000, dan di sisi lain, di sisi ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 1.500.000. Karena kita telah memberikan jasa kita sehingga kita mendapatkan upah kita. Di tanggal 18 Januari 2020 juga, membeli peralatan salon berupa hair dryer dan steamer krimbat sebesar 5 juta rupiah. Di mana baru dibayarkan sebesar 3 juta rupiah. Sisanya dilunasi bulan depan. Maka kita catat pada tanggal 18 Januari 2020, kas berkurang sebesar 3 juta rupiah. Di sisi lain, 3 juta rupiah, di sisi lain berupa aset peralatan bertambah sebesar 5 juta rupiah, dan di sisi lainnya berupa utang usaha bertambah juga sebesar 2 juta rupiah karena pada tanggal 18 Agustus kita membeli peralatan sebesar 5 juta rupiah dan baru dibayarkan 3 juta rupiah. Sisa 2 juta rupiahnya dibayar bulan depan. Maka uang yang kita keluarkan hanya sebesar 3 juta rupiah. 2 juta rupiahnya kita anggap sebagai utang karena kita belum membayarkan. Pada tanggal 19 Januari 2020, menerima uang sebesar 500.000 atas jasa pedicure yang telah diberikan dari pelanggan. Maka kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya pada tanggal 19 Januari 2020, kas bertambah sebesar 500.000,
Dan di sisi lain berupa ekuitas aset bertambah juga sebesar 500.000. Di tanggal 21 Januari 2020, Nyonya Adinda mengambil uang sebesar 4 juta rupiah untuk kebutuhan pribadinya. Kita catat pada tanggal 21 Januari 2020, kas berkurang sebesar 4 juta rupiah karena uang kita diambil, uang usaha Sukanyaran diambil oleh Nyonya Adinda untuk keperluan pribadinya sebesar 4 juta. Dan di sisi lain berupa ekuitas di aset Prive juga bertambah sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 24 Januari 2020, menerima uang sebesar 700.000 atas jasa lulur dan masker wajah yang telah diberikan. Kita catat ke dalam bersamaan dasar akuntansinya pada tanggal 24 Januari 2020, kas bertambah sebesar 700.000 dan di sisi lain, di sisi ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 700.000 karena kita mendapatkan upah atas jasa yang telah kita berikan. Di tanggal 27 Januari 2020 menerima uang sebesar 800.000 atas jasa perawatan kuku dan nail art yang telah diberikan dari pelanggan. Kita catat pada tanggal 27 Januari 2020 kas bertambah sebesar 800.000 dan di sisi lain juga di sisi ekuitas berupa pendapatan juga bertambah 800.000 karena kita mendapatkan upah setelah kita memberikan jasanya. Di transaksi terakhir yaitu pada tanggal 31 Januari 2020 membayar gaji pegawai Sukanyalan sebesar 4 juta rupiah untuk bulan Januari. Kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansinya pada tanggal 31 Januari kas berkurang sebesar 4 juta rupiah karena kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji pegawai dan di sisi lain di sisi ekuitas berupa beban juga bertambah sebesar 4 juta rupiah. Maka pada akhir pencatatannya jumlah kas sebesar 108.200.000, piutang berjumlah 22 juta rupiah, sewa dibayar di muka 24 juta rupiah, perlengkapan berjumlah 10 juta rupiah, peralatan berjumlah sebesar 40 juta rupiah. Di sisi lain, di sisi liabilitas berupa utang bank berjumlah 10 juta rupiah. Utang usaha sebesar 12 juta rupiah dan modal pemilik berjumlah sebesar 150 juta rupiah. Untuk sisi ekuitas, pendapatan di akhir periode berjumlah sebesar 23.800.000. Beban berjumlah sebesar 7.600.000 dan pengambilan pribadi Prive berjumlah sebesar 4 juta rupiah. Maka di sisi aset kita jumlahkan semuanya berupa aset kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan. Kita jumlahkan akhirnya lalu kita jumlahkan akhirnya, dan untuk sisi liabilitas berupa utang usaha, utang bank, utang usaha,
utang bank, utang usaha, dan modal pemilik juga kita jumlahkan di akhir sebesar 22 juta rupiah. Untuk sisi ekuitas, pendapatan dikurang beban, dikurang price, berarti 150 juta, berarti 23.800.000 dikurang 7.600.000 dikurang 4 juta, maka hasil akhirnya kita tambahkan dengan sisi liabilitas. Maka 22 juta ini kita tambahkan dengan 162 juta 200 ini. Maka hasil akhirnya di akhir periode kita dapatkan total akhirnya untuk sisi aset kita dapat sebesar 184.200.000 dan di sisi ekuitas dan liabilitas kita juga mendapatkan sebesar 180.200.000. Sekian dari saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.